katakan shalom semuanya. Sekali lagi belum terlalu kedengeran suaranya. Shalom semuanya. Saya percaya buat tempat ini ada sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang hidupnya penuh mujizat. Mari sama-sama naikkan setiap ucapan syukurmu karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Hidup kami penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, selamanya. Yang bersyukur katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Syukurmu katakan pujian ini. Sama-sama katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah Yes Lord. Sepanjang sejarah
tepus kepada kanan kirinya, katakan Tuhan kita luar biasa. Engkau terbesar dan mulia Tuhan. Yes Lord. Mari yang bersuka cita boleh sama-sama katakan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu.
Sekali lagi saya mau dengar tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk setiap perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan sampai dengan pada malam hari ini membuat hati kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Karena mengikut-Mu Tuhan yang menjadi keputusan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa itu semua hanya karena berkat anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan, Jesus.
suka kami muliakan wahyu untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan, mengiringmu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa perkataan kami, nyanyian kami tidak cukup untuk mengekspresikan betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa, tiada terselami ya Tuhan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa kalau kami ada di tempat ini kami memuji dan menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami ada di sini bukan karena kami gak punya masalah Tuhan, tetapi kalau kami berdiri di sini dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya ada yang lebih besar daripada masalah kami, daripada sakit penyakit kami, daripada beban kehidupan kami, yaitu Engkau Allah ada di tengah-tengah kami yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh memerdekakan setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Dan biarlah lewat pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan, iman kami boleh timbul Tuhan. Kami percaya Engkau berkata, barang siapa yang percaya kepadamu tidak pernah dipermalukan. Barang siapa yang berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada di tempat ini. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa kelegaan, kami pulang membawa kekuatan, kami pulang membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Karena di tempat ini kami ngalamin Tuhan, karena di tempat ini kami ketemu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Waduh, worship leadernya luar biasa ya Om Jeki ya, kecil-kecil cabai rawit nih. Wow, menggelegar. Haleluya ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, ini saya kali kedua ada di tempat ini. Terima kasih kesempatannya buat Om saya sama tante saya yang kasih saya kesempatan untuk khotbah di tempat ini. Hari ini buat saya luar biasa karena ditemenin mami, ditemenin tante, ditemenin om, diliatin om yang pendeta ya, komplit gitu ya hari ini. Mami hari Minggu kemarin baru ulang tahun, tante saya hari ini berulang tahun. Jadi luar biasa nih ya malam hari ini ya, puji Tuhan. Nah, hari ini bukan kita yang luar biasa, tapi Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang otoritas orang yang percaya. Hari-hari ini Tuhan lagi terus berbicara kepada saya, menyingkapkan kepada saya tentang hal ini, tentang otoritas orang yang percaya. Tadi pujian tadi ya, mengiring Yesus meletakkan hak kita. Hak kita apa? Hak kita tuh kita berhak untuk gak percaya sama apa kata Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan ngomong sama apa yang saya alami kok berbeda. Apa yang saya lihat sama apa yang Tuhan ngomong kok beda. Kita berhak untuk gak percaya, tetapi kita mau meletakkan seluruh hak kita untuk kita percaya kepada kehendaknya. Kenapa saudara? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berkehendak bahwa kita mengalami kecelakaan, bahwa kita mengalami yang tidak baik. Tetapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Nah, oleh karena itu tanpa kita mengerti hal ini ya, tanpa kita mengerti siapa identitas kita, apa otoritas kita di dalam Tuhan, sulit untuk saudara dan saya. Kan kita di sini punya tugas, betul ya? Ada di dunia ini punya tugas untuk menjadi saksi. Tapi gimana untuk bisa menjadi saksi kalau kita nggak pernah ngalamin apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini saya mau berbicara tentang otoritas orang yang percaya, saya percaya bahwa memahami karakter dan sifat Allah itu harus menjadi dasar dari hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tahu di sini kita semua kenal Pak Jokowi ya, kenal ya. Tapi ada yang lebih kenal lagi sama Pak Jokowi, itu namanya asprinya Pak Jokowi. Nah, selain asprinya Pak Jokowi ada lagi yang lebih kenal. Siapa?
Ibu Jokowi. Nah, pengenalan Ibu Jokowi dengan Pak Jokowi itu nama bahasa Ibraninya ginosko. Ya, sangat mengenal. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini nih saudara, selama ini kita pikir hidup kekal itu nanti. Waktu gua mati, gua masuk surga, hidup kekal. Betul ya? Sehingga banyak di sini saya percaya nggak ada. Di tempat lain banyak ngomong begini sama saya, Kak Ola, Bu Ola tahu nggak? YOLO, khususnya anak-anak muda. Tahu YOLO? You only live once, hidup cuma sekali. Masih muda nikmatin hidup. Entar kalau udah bau tanah, ya, udah deket-deket panggilan, baru cari Tuhan. Kan kalau kita ikut Tuhan Yesus kayak penjahat perampok yang di sebelah kiri Yesus, enak tuh hidupnya tuh. Jadi penjahat, mati masuk surga. Karena sebelum penghabisan, dia bertobat masuk surga. Kita pikir hidup kekal itu nanti. Tapi kalau kita baca Yohanes 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka percaya bahwa dia adalah, mengenal bahwa dia adalah satu-satunya Allah, dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah yang diutus. Artinya hidup kekal itu bukan nanti masuk surga. Hidup kekal itu bicara pengenalan. Hidup kekal itu bicara ginosko. Hidup kekal itu bukan nanti. Lihat kiri kanannya bilang ini sekarang. Betul? Karena kalau nanti di surga kita udah baliknya roh. Ada orang bilang begini, oh miskin di bumi gak apa-apa, yang penting kaya di surga. Itu bukan seperti itu yang Tuhan Yesus buat untuk kita. Susah di bumi gak apa-apa, nanti damai di surga. Jadi saya mau bilang kalau ada orang yang meninggal, dikirimin bunga, anak Tuhan gak usah nunggu mati dulu baru punya damai. Yesus datang berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, dan damai sejahtera yang aku berikan. Artinya Tuhan Yesus mau berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bilang kiri kanan yang gak usah nunggu mati. Amin. Saudara, Yesus mau saudara dan saya mengenal dia. Waktu saudara mengenal identitas kita, saudara dan saya akan mengetahui otoritas kita. Ini ada yang luar biasa banget nih saudara ya. Mana nih ayatnya saya baca tadi di kitab Yakobus. Di dalam kitab Yakobus bilang begini, Yakobus 2 ayat 19 bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau saudara percaya Tuhan itu ada, Tuhan Yesus bilang ini enggak cukup. Karena setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada dan mereka gemetar. Hosea 4 ayat 6 bilang begini, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Karena mereka yang menolak pengenalan itu. Bilang kiri kanannya, kalau kita suka bilang percaya aja, gak cukup jadi orang Kristen. Saudara dan saya harus baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Kalau Yoke ngulik. Nah, ngulik. Nah, kalau pemusik ngulik musik. Nah, renungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Dapat
revelation. Jadi nggak cukup. Ketahui, cari maka engkau akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan, saudara. Minta maka akan diberikan. Dan saudara, saya mau katakan hidup kita tuh ternyata luar biasa banget. Amin. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa bukan karena kurang ke gereja, bukan karena kurang puasa, bukan karena kurang pelayanan, tapi tidak mengenal aku. Pelayanan bagus, ke gereja bagus. Amin, saudara. Bilang lagi kiri kanan, Alkitab tetap mesti dibaca. Amin. Walaupun udah baca 2 kali bolak-balik, baca lagi. Saudara, sekarang umur saya 54 tahun. Berkali-kali saya baca. Setiap kali saya menemukan yang lain. Setiap kali saya menemukan yang lain. Sampai saya terheran-heran. Saya bilang gini, kok dulu gue baca gue gak ngerti ya? Kenapa sekarang baca baru ngeh ya? Tahu bahasa Perancis ngeh? Baru ngeh gitu. Kok kemarin-kemarin gak ngeh? Ternyata luar biasa banget. Saudara, dan percayalah saudara ya, baca Alkitab tuh gak buang-buang waktu loh saudara. Tapi justru semakin saudara baca, semakin saudara jatuh cinta sama Tuhan. Gimana sih supaya tetap jatuh cinta, tetap on fire sama Tuhan? Pernah nggak di sini besok mau puasa nih? Wah, mau puasa Ester ya contoh nih. Pak Jeki sering puasa Ester. Ya, wah 3 hari atau seminggu sebelumnya makan dulu yang banyak. Persediaan. Lu pikir lu onta? Makan dulu. Pernah. Begitu juga sama firman tuh. Betul. Dan seluruh kepenuhan Yesus ada di dalam setiap kita yang percaya. Amin, saudara. Ini, nah saudara, karena ini nggak kelihatan, saudara. Apa yang harus kita lakukan ini? Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh cara berpikirmu. Jangan jadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah dengan cara berpikirmu sehingga engkau bisa mengenal kehendak Allah, apa yang berkenan kepadanya. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kamu hidup di dalam segala kelimpahan. Prosperous life. Karena you have prosperous soul. Bisa. Dan gak bisa juga begini. Dalam nama Yesus berubah lu, berubah. Kita kalau dia, ini nih apa nih saudara? Pikiran, emosi, perasaan. Ini adanya di sini. Nah kalau dia ngelihatnya terus ke sini, ini kan tubuh lamanya. Sekalipun ininya udah manusia baru, dia nggak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan si anak sulung. Kenapa? Karena dia ngelihatnya ke sini melulu yang kelihatan. Makanya ada tertulis, orangku yang benar akan hidup oleh karena percayanya, bukan karena apa yang dia lihat. Karena apa yang dia lihat mengecewakan, apa yang dia lihat menakutkan, apa yang dia lihat mengkhawatirkan. Betul saudara, karena dia nengok ke sini, dia harus berubah cara berpikirnya. Ngapain? Dia harus ini, hadap ke sini. Melihat kepada roh. Apa itu roh? Firmanku adalah roh dan kehidupan. Dia harus memandang kepada roh manusia, rohnya lewat apa? Lewat firman. Ini sakit, dia nggak boleh nengok ke sini terus. Aduh, tambah sakit dikit lagi gue mati nih. Aduh, udah sebentar lagi, berapa lama lagi nih? Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Nengoknya ke sini terus. Tapi kalau dia nengoknya ke sini, dia fokusnya ke sini, sekalipun tubuhku sakit tetapi aku percaya oleh bilur darah Yesus aku sudah terima kesembuhan. Sekalipun uang di dompetku tinggal 20.000, tetapi aku percaya Allahku kan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Kenapa? Karena dia pandang ke sini. Apa
terima. Saya ingat saya pernah pergi ke Jepang sama suami sama anak-anak. Di Jepang kan itu MRT-nya tuh luar biasa lah. Saya sama suami nggak ngerti. Satu waktu anak-anak, mama sama papa nggak boleh ikut. Kita mau pergi ketemu teman, mama sama papa berdua aja. Masa gitu aja nggak ngerti? Iya ngerti kata papanya. Ini diajarin sama anaknya. Papa mesti turun di Shinjuku. Stasiun namanya Shinjuku, tapi ada 2 Shinjuku, satu Shinjuku Ichome, satu Shinjuku. Papa turun di Shinjuku, papa nggak boleh turun di Shinjuku Ichome. Suami saya tukang bercanda, saudara. Dia gangguin anaknya, Ichome. Pak jangan bercanda. Ya, oke, Shinjuku Ichome kan nggak boleh, Ichome. Saudara tahu kita turun di mana? Shinjuku Ichome. Kenapa? Karena itu yang kita fokusin. Apa yang kita fokusin, itu yang kita terima. You are what you believe. Tapi kalau kita memfokuskan diri kita kepada apa yang baru, identitas kita, otoritas kita yang sudah kita terima dari Tuhan, itu yang akan menjadi milikmu. Nah saudara, kita nggak bisa tuh gini, yuk kamu di depan, maju dikit, kamu di sini, Efraim di sini. Kita nggak bisa hidup dipimpin oleh roh kalau rohnya kecil. Betul? Oleh karena itu perlu apa saudara? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, jaku akan semakin berkurang, dia akan semakin bertambah. Yuk tuker Efrah, tuker. Nangkap. Dia akan semakin bertambah, aku semakin berkurang. Baru saudara bisa bilang hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau apa? Kalau fokusnya kepada yang baru, yang Tuhan sudah sediakan. Ini bisa align. Kalau enggak, Kristen, pelayanan, tapi banyak yang error. Kenapa? Kagak sinkron. Bingung, ntar ngeliat ke jiwa, ntar ngeliat ke tubuh, ntar ngeliat ke roh. Bilang kiri kanan, fokus saja. Fokus kepada peras berkeliman. Thank you. Nah, puji Tuhan. Nah, haleluya. Nah, saudara, saya mau katakan, kita perlu memahami hal itu. Ya, identitas kita, baru kita bisa mengerti apa yang menjadi otoritas kita sebagai orang percaya. Karena sejak awal penciptaan Allah menjadikan manusia itu punya kuasa dan otoritas. Yuk buka ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita lihat ya. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadikan tadi itu tubuh, jiwa, roh serupa dengan gambar Allah, ada tujuan. Kita punya tubuh, jiwa, roh, ada tujuan. Amin. Ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Nah, nih. Lalu lanjut ayat yang ke-27. Maka Allah akannya dia, akannya mereka. Laki-laki dan perempuan punya otoritas dan kuasa yang sama. Bilang kiri kanannya, yang beda fungsinya. Yang beda fungsi, sama-sama punya kuasa dan otoritas, yang beda fungsinya. Ayo terus, yang ke-28. Allah memberkati mereka. Bilang kiri, rumah 5 baru diberkati.
diberkati. Kamu sudah diberkati. Dan berkat Tuhan atas hidup kita tuh punya tujuan. Nih, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini bukan cuma bicara berkat buat suami istri, tetapi berkat buat manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, artinya apa? Multiply. Berkat Tuhan memampukan saudara dan saya multiply. Mungkin dulu PD ini isinya cuma berapa Om Jeki? 10. Kalau sekarang segini banyak karena ada berkat Tuhan. Atas Tuhan sudah memberkati kita untuk kita apa? Berkembang. Untuk menjadi lebih baik. Bukan cuma banyak anak. Daripada pemenang. Penakluk.